Hello everyone, let me introduce myself. My name is Desinta Nurhidayah with NPM 244 and 17. Here I'm explain to Sistem Pengendalian Manajemen. Jadi apa sih sistem pengendalian manajemen itu? Dalam manajemen, strategi hanyalah secari kertas jika kita tidak dieksekusi dengan benar. Masalahnya organisasi terdiri dari manusia yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Disinilah sistem pengendalian manajemen berperan. SPM bukan sekedar alat pengawasan atau polisi perusahaan, tapi melainkan jembatan yang menghubungkan strategi besar perusahaan dengan tindakan harian setiap karyawan. Misalnya, ada masalah karyawan seringkali bekerja demi bonus pribadi atau kenyamanan sendiri, atau personal goals. Terus solusinya tuh apa sih? Nah, SPM tuh dirancang agar saat seseorang mengejar kepentingan pribadinya, secara otomatis ia juga membantu mencapai tujuan organisasinya. Contoh, seorang manajer pemasaran yang diberikan insentif berdasarkan profitabilitas produk, bukan sekedar volume penjualan, akan lebih berhati-hati dalam memberikan diskon besar yang bisa merugikan perusahaan. Lalu ada pilar proses pengendalian. Siklus SPM yang efektif harus melewati 4 tahap mendalam. Jadi yang pertama ada programan, menentukan program utama yang akan dilakukan, misalnya R&D produk baru. Lalu yang kedua budgeting atau penganggaran. Perencanaan finansial ini adalah momen krusial di mana sumber daya yang terbatas dialokasikan. Lalu yang ketiga adalah execution atau tracking. Di sini kita menggunakan KPI, Key Performance Indicator. Kita tidak hanya melihat angka tapi juga perilaku. Terus yang keempat ada evaluation. Bukan hanya soal siapa yang salah, tapi mengapa variance ini terjadi. Apakah faktor eksternal pasar atau inefisiensi internal. Lalu ada pengendalian formal vs informal. Jadi yang pertama, banyak mahasiswa lupa bahwa SPM tidak hanya fokus soal angka, melainkan sistem formalnya laporan keuangan, aturan tertulis, SOP, lalu sistem rewards. Jadi ada yang kedua, sistem informal, budaya organisasi, etika kerja, dan loyalitas. Ada insight perusahaan besar seperti Google atau Netflix lebih banyak menekankan pada pengendalian formal melalui budaya freedom dan responsibility. Lalu karena pengendalian formal yang terlalu ketat bisa mematikan inovasi. Ada tantangan dan human side of SPM. Visualnya, mengapa SPM seringkali gagal karena manusia cenderung mempermainkan sistem, gaming the system. Mengapa SPM seringkali gagal? Yang pertama itu ada slack budgeting, manajer sengaja merendahkan target agar mudah dicapai. Lalu ada shorter system, fokus hanya pada profit bulan ini tapi merusak reputasi jangka panjang. Lalu ada solution, sistem pengendalian yang baik harus mampu mendekati manipulasi ini dengan memberikan ruang bagi kejujuran akademik dan profesional. Jadi SPM adalah tentang keseimbangan antara struktur dan manusia. Tanpa sistem organisasi kacau, tanpa sentuhan manusia, sistem akan kaku. Jadi kita harus menggunakan SPM dalam kehidupan jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.